Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua, Jemaat Getsemani dimanapun berada. Mari kita akan adakan ibadah keluarga di minggu tengah ini. Kita siapkan hati kita dan kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kalau sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada kembali di dunia ini, untuk menikmati ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati studi sekolah kami, Engkau memberkati setiap aktivitas kami, makanan-makanan dan minuman kami Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami keluarga besar dari Jemaat Getsemani yang ada di setiap rumah masing-masing, kami mau beribadah mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan bagi kami. Dalam situasi COVID-19 yang terus masih tetap berlangsung, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat-Mu, berikanlah kami tahu bahwa hanya Yesuslah yang mampu menyelesaikan segala persoalan dalam negeri, negara kami, Republik Indonesia ini Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, pimpin ucapan syukur kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bawa alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, menggali di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita ulang kembali dari awal. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Yesus, Tempat ini penuh kemuliaan. Yesus baik. tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan hati kami penuh kemuliaan-Mu. Hati kami penuh kemuliaan-Mu. Hati kami penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu. Kami mau lebih jauh lagi karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah yang mengubah hidup kami. Firman-Mu lah yang menyatakan kesalahan kami. Firman-Mu lah yang mendidik kami ke dalam kebenaran. Firman-Mu lah yang mengajar kami untuk menjadi benar. Untuk itu Tuhan, biarlah hikmat surgawi turun bagi kami, memampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, mempraktekkannya. Dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, dia dikatakan berbahagia. Shalom saudaraku yang ada di rumah, yang sampai dengan saat ini masih tetap berada di rumah. Kita masih dalam masa-masa pandemi yang masih terus berlangsung. Tapi ada kabar sukacita bahwa diperpanjang kembali PSBB itu sampai dengan 4 Juni. Tetapi ada suatu hal yang mesti kita perhatikan. Artinya seperti komentar dari presiden kita bahwa kita harus berdamai dengan pandemi ini. Haleluya. Inilah suatu ajakan untuk kita mawas diri, tetap sehat, tetap ada jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, supaya pandemi COVID-19 ini bisa beralih dari bumi pertiwi Indonesia ini. Kita percaya? Pasti, ya, pasti. Dalam nama Yesus. Untuk itu firman hari ini dia punya judul yaitu Rasul-Rasul menanti-nanti. Nah, artinya setelah mereka pergi untuk melihat Yesus terangkat ke sorga di Bukit Zaitun itu, dan ada perintah Yesus kepada mereka untuk, dia katakan bahwa mereka melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya. Jadi akhirnya murid-murid itu setelah melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Kemudian mereka tinggal di dalam sebuah rumah yang ada setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, apa yang membuat mereka harus menanti-nanti? Tadi Yesus sudah katakan untuk mereka jangan beranjak dulu dari Yerusalem, tetapi mereka tunggu janji Bapa. Mari saudara kita sama-sama membuka di Yohanes 17. Yohanes 17. Yaitu kita akan melihat di situ. Yohanes 17 itu perikopnya tentang doa Yesus untuk murid-murid. Ya, Yohanes 17 itu doa Yesus untuk murid-murid. Kalau kita membaca dari ayat per ayat, Bapak Ibu Saudara, saya bacakan buat kita semua supaya kita memahami apa yang telah terjadi. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Jadi Yesus sedang berdoa dan itu artinya dia memohon belas kasihan Bapa. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau
berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, saudaraku. Ya. Jadi mereka mengenal Engkau. Engkau ini Bapa. Yesus katakan bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi betul bahwa Yesus datang dari sorga karena dia diperintahkan. Ya. Dia diutus oleh Bapanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Ya. Menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudaraku ya, jadi kenapa Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, jangan pergi dulu, tinggallah sesaat. Akhirnya mereka menanti-nanti. Nah, menanti-nanti itu, kita lihat di sini saudaraku ya, saya baca terus bahwa memang Yesus datang ke dunia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Dia diutus oleh Bapaknya untuk melakukan pekerjaan itu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Jadi misinya Allah yang dijalankan oleh Yesus, kita semua tahu, murid-muridnya tahu bahwa itulah punya Allah. Itulah Allah memerintahkan Yesus untuk melakukannya. Dan bukan hanya murid, tetapi kita semua tahu. Kita semua tahu. Dikatakan sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Haleluya. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ya. Jadi Yesus datang untuk menyampaikan firman-Nya itu kepada murid-muridnya juga, dan juga saudara dan saya, itu sudah disampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Ayat yang berikut, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Haleluya. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Haleluya saudaraku. Jadi Yesus pergi naik ke sorga, pulang ke Bapaknya, bukan berarti dia membuat saudara dan saya menjadi yatim piatu. Bukan membuat saudara dan saya menjadi sendirian. Bukan membuat saudara dan saya hilang harapan, putus asa, gak tahu harus kemana. Tidak saudaraku. Lihat doanya ini. Doa ini menyatakan dia minta kepada Bapaknya bahwa dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan oleh mereka. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini permintaannya. Yesus bilang bahwa dia nanti tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, artinya murid-murid Yesus itu, saudara dan saya, masih ada di dunia. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ya ini dia minta ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Haleluya.
Jadi Kisah Rasul 1 tadi 12-14, suatu pernyataan penantian. Para rasul menanti janji Bapa, ya, janji Yesus kepada mereka. Yesus berjanji tinggal dulu. Kemudian Yesus berdoa minta kepada Bapanya bahwa saya ini akan pergi ke sorga. Tetapi umatku, murid-muridku, saudara dan saya tidak pergi ke surga, masih ada di dunia ini. Dia mohon kepada Bapa bahwa tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Haleluya. Ya. Jadi inilah yang Tuhan minta kepada Bapanya untuk memelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu rasul-rasul menantikan itu, ya, menantikan. Kita coba kembali melihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanannya, Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Haleluya. Jadi doa Yesus dikabulkan. Dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada Yesus dan Yesus mencurahkannya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya, ya, nyanya ini Roh Kudus, apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Haleluya. Jadi para rasul menanti kedatangan janji Yesus kepada mereka, yaitu mereka akan menerima yang namanya Roh Kudus, Roh Penolong, ya, Roh kebenaran itu, Roh penghibur itu, yang nanti menggantikan posisi Yesus. Itu dia minta langsung kepada Bapaknya, kepada Allah. Jadi Roh Kudus itulah yang dicurahkan kepada murid-muridnya dan saudara dan saya. Roh Kudus itu yang dicurahkan. Jadi kalau kita arti Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang sedang bekerja. Jadi Allah sendirilah, Rohnya Allah, kuasa Allah yang dicurahkan kepada saudara dan saya. Nah, jadi ini bukan hal yang biasa-biasa, saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Untuk itu nanti kita akan merayakan yang namanya Pentakosta itu pada hari Minggu nanti, di mana yang dijanjikan itu akan dicurahkan kepada kita. Untuk itu dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ini, ayat yang ke-14 bilang, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama, dalam doa bersama-sama. Kita tahu bahwa ketekunan itu suatu hasil daripada kesengsaraan. Kesengsaraan menghasilkan suatu ketekunan. Ketekunan membuat kita menjadi tahan ujian. Tahan uji menghasilkan pengharapan Roh Kudus turun bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sehati. Ketekunan itu artinya bagaimana keberadaan kita mampu untuk melewati situasi COVID-19 ini dengan tetap bertekun, ya, tetap sehati
Sehati itu bersama. Sehati itu berarti setuju, sepakat gitu loh. Ya, sepakat, seia, sekata. Itu sehati dalam doa. Ya. Jadi bahwa hari-hari ini sambil menunggu hari Pentakosta yang nanti genap pada 50 hari mulai dari kebangkitan Yesus, 40 hari dia bertemu dengan murid-muridnya, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah seperti apa, dan setelah itu dia naik ke sorga, ya, dia naik ke sorga, dan pada hari ke 10 hari dari 40 hari itu Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan itu turun atas saudara dan saya. Untuk itu sambil kita menunggu hari Pentakosta yang nanti akan kita rayakan, Tuhan mau supaya kita bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan, supaya mari kita melakukan ini sambil menunggu pencurahan Roh Kudus. Jadi nanti kita akan lihat, kita akan tahu bahwa Roh Kudus itu adalah benar-benar kuasa dari Allah, dari Bapaknya langsung diturunkan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Haleluya. Jadi untuk itu saudaraku, jangan pernah ragu lagi bahwa Roh Kudus yang diturunkan kepada saudara itu melebihi kuasanya, karena kuasa itu kuasa ilahi langsung, kuasa Allah langsung yang turun atas saudara dan saya. Haleluya. Ya. Itu merupakan suatu tenaga aktif. Iya, suatu tenaga aktif yang akan terus berada dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang membuat saudara dan saya dekat dengan Bapaknya. Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi saya percaya, saudaraku dimanapun berada, pada saat ini kita sedang menanti datangnya Roh Kudus itu. Untuk itu, mari kita bertekun, kita sehati di dalam doa kita. Kita minta supaya Dia hadir dalam hidup kita. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Menerima kuasa jelas sekali, karena itu rohnya Allah, kuasanya Allah yang langsung ada pada kita. Ya, kuasanya Allah. Makanya dia bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Kalau itu sudah komplit, diperlengkapilah muridnya, maka muridnya punya tugas, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa ini muridku. Jadi saksiku, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu tugas saudara dan saya untuk melakukan itu. Untuk itu, mari kita bertekun, kita sehati dalam doa, kita menunggu kedatangan Roh Kudus. Ya, dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan. Firman yang singkat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Yesus pergi, bukan membuat kami jadi sedih, bukan membuat kami jadi yatim piatu, sendirian, hilang harapan, putus asa. Tetapi Dia minta kepada Bapa untuk menjanjikan. Dia minta kepada Bapa bahwa inilah umatnya, inilah kerajaannya, inilah pasukannya yang ada di bumi ini. Dia naik ke sorga, tetapi umatnya masih ada di dunia. Untuk itu dia minta, Tuhan Allah, peliharalah mereka. Yesus menyatakan itu kepada Bapaknya, dan Bapaknya memberikan yang namanya Roh Penolong itu, Roh kebenaran itu, atau Parakletos itu, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, menggantikan posisinya. Itu adalah kuasa Allah langsung. Roh Kudus itu adalah kuasa Allah langsung yang diberikan kepada saudara dan saya dan murid-murid Yesus. Tugas kita jadi saksi. Saksikan Kristus, saksikan Dia di dalam Yerusalem, di dalam papa, mama, orang tuamu, adik, kakak. Saksikan Dia. Baru kemudian ke Yudea, tante, om, tetangga kiri kanan yang seiman dengan kita. Kemudian Samaria, orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Ini tugas kita. Untuk itu, mari kita untuk meraih itu.
Mari kita bertekun, siapkan hati kita untuk sehati, dan kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, aku percaya jemaat Getsemani dimanapun berada, mereka mempersiapkan diri mereka. Nanti pada waktunya, hari Minggu, hari keturunan Roh Kudus, hari yang ke-50 itu Bapa. Aku percaya setiap kami, setiap jemaatmu akan menerima kuasa Allah langsung ada pada mereka. Dan mereka akan menjadi saksimu. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai berjumpa lagi.